Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Langgar An-Najah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang mulia ini, malam yang penuh dengan keberkahan ini, kembali Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifat rahmahnya kepada kita. Yang mana sifat rahmah tersebut terwujud dengan nikmat sehat dan nikmat sempat yang alhamdulillah kita miliki bersama. Dan alhamdulillah lagi telah kita gunakan kedua nikmat ini untuk membuktikan diri kita kalau kita semua di sini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Maka jika engkau telah mengetahui bahwasanya aku adalah Tuhan Allah yang berhak disembah, wahai Musa, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat untuk mengingatku." Maka alhamdulillah kita bersyukur telah kita selesaikan salat Isya, tarawih dan witir. Ini merupakan bukti bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu adalah pembeda antara Khaliq, pencipta, dan makhluk yang diciptakan, antara Tuhan dan hamba. Jadi misalkan ada orang yang kada sholat, ini berarti Tuhan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lantas harus bersyukur juga karena alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat sempat, namun juga Allah campurkan kedua nikmat tersebut dengan nikmat iman. Dan nikmat iman inilah yang kemudian menjadikan nikmat sehat dan nikmat sempat atau waktu luang yang kita miliki menjadi aktivitas yang baik, bermanfaat, dan bernilai yang mahal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman ini sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh umat yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir hayat. Bapak, Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah kaidah dari para ulama yang berbunyi, kasratul misas tumitul ihsas. Kasratul misas tumitul ihsas. Artinya semakin sering semakin biasa, semakin sering semakin biasa. Contohnya misalkan, ini ulun yakin kita beritaan pasti pernah merasai HP baru, HP hanyar. HP yang hanyar ini, apalagi misalkan mereknya yang terlarang, harga misalkan
20-30 juta. Nah, hari pertama kita beli si HP ini, mengandaknya tuh harus hati-hati, harus di tempat yang rapi, tempat yang bersih. Ada kawasan mungkin ada debu apa dibersihin. Mengandaknya pun harus rata itu bang, kada boleh yang mereng-mereng sedikit kan, atau terbalik-balik ya pak, harus kayak itu bang, bersih rapi. Baterainya kita lihat, oh masih 70%, langsung dicas, langsung kita cas. Mencasnya pun dihadiri sampai ngantuk-ngantuk, baterainya sudah 90 sampai kayak gini. Itu hari pertama, masih ada rasa hanyarnya, masih istimewa nih HP. Kemudian setelah kita pakai HP ini kira-kira sebulan 2 bulan, nah tuh lain sudah hanya perlakuannya, nah berkurang sudah rasa istimewanya. Anaknya kadang barang, tak tinggal lah di lantai lah, tergubur pun, oh biasa aja tergubur. Aman aja masih mau kasih ke WA ada apa ya. Nah kenapa seperti itu? Karena sudah biasa. Atau mungkin contoh lain, misalkan kita kemana ya lain, kebun binatang kemana. Orang yang sudah ke kebun binatang itu hari pertama ini yang masuk kebun binatang, wah takjub-takjubnya, wah ada singa, ada gajah, ada bekantan, ada beruang. Sebutin kebun binatang didatangi tempat hewan apa, misalkan singa, wah langsung dipoto-foto, mantap nih, langsung dijadikan satu. Sebutin pulang kandang gajah, foto-foto pulang, ayo kita fotoan. Sebutin lo foto pulang, sampai habis. Itu hari pertama masuk kebun binatang. Betul pulang sekalinya, kedua kalinya dibawa kawan, kasih itu pulang kebun binatang dulu. Lain sudah yang awalnya singa hanya melihat langsung difoto-foto, ada lagi sudah pernah biasa. Ada gajah biasanya sudah, kayak itu aja gajahnya ada berubah juga, kepalanya jadi dua apa, kayak itu aja juga gajahnya. Nah kenapa seperti itu? Karena sudah biasa. Jadi semakin sering, semakin biasa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian apa hubungan kaidah ini dengan bulan Ramadan? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait bulan Ramadan, "Ragima anfu rajulin, celakalah seseorang." Ragima anfu rajulin. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Rasulullah mengatakan celaka. Ragima anfu rajulin. Kira-kira kenapa disebutnya? Padahal kita tahu Rasulullah ini orang yang bertutur kata yang lemah lembut, berakhlakul karimah, akhlaknya mulia. Bahkan ketika beliau mendakwahkan Islam dari Mekah ke Taif dengan berjalan kaki, jaraknya kurang lebih 100 km, jalan kaki, jalan batis, sampai di Taif, beliau disambut dengan hinaan-hinaan. Nah, disambat-sambati, dicaci maki, diejek-ejek, bahkan dilempari batu sampai berdarah. Kemudian apa kata Rasulullah ketika malaikat penjaga gunung hendak menawarkan bantuan kepada Rasulullah untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif? Rasulullah menjawab, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun bal arju ayyuhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha ta'ala wahdahu wa la yushriku bihi syai'an. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Nah ini Rasul ketika dihina, ditawaki batu, disakiti, beliau malah memintakan ampun pada orang yang menyakitinya. Nah ini jadi pelajaran juga bagi kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat lawan kita, kita maafkan dan kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Nah, fa innahum la ya'lamun, kata Rasulullah, bisa jadi perbuatan mereka yang mengejekku, menghinaku, mengolok-olokku itu
bukan karena kesengajaan mereka, namun karena ketidaktahuan mereka tentang Islam. Bisa jadi. Bal arju, kemudian aku berharap ayyuhrijallahu ta'ala, engkau Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan min aslabihim, dari keturunan mereka, man, seorang ya'budullaha ta'ala wahdahu, yang menyembah engkau, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan engkau dengan sesuatu apapun. Nah, ini beliau ketika tadi dihina, disakiti, beliau malah mendoakan, malah berharap kebaikan pada mereka. Kemudian kita kembali lagi ke hadis. Ragima anfu rajulin, celakalah seseorang dakhala alaihi Ramadan, yang ia memasuki bulan Ramadan, summan salakha, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi meninggalkannya, qabla ayyughfaralah, sebelum diampuni dosa-dosa. Na'udzubillah. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, perjumpaan kita dengan bulan Ramadan yang tidak hanya sekali, yang sudah berkali-kali sepanjang hidup kita, dikhawatirkan bisa jadi membuat bulan Ramadan menjadi biasa, sudah kada istimewa lagi, sudah hilang rasanya, dikhawatirkan. Maka kalau kita sudah menganggap bulan Ramadan bulan yang biasa, maka kada ada perubahan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, sama aja. Kada ada keinginan untuk menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran supaya lancar bisa. Kada ada keinginan untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan takwa, sama ya. Apalagi naudzubillah min dzalik, perbuatan dosanya juga sama aja di bulan Ramadan yang kayak kedua. Nah, ini yang dikhawatirkan tadi itu. Nah, itu kaidah kan, kasratul misas tumi misas, semakin sering semakin biasa. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Kalau semisal kita merasakan yang seperti itu, tidak ada keinginan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah pada bulan Ramadan, bisa jadi dikhawatirkan kita masuk pada golongan yang celaka ini. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ulun minta maaf jika ada kesalahan. Syukran ala husni ihtimamikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in lis-siyami wal qiyam imanan wa ihtisaban. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.